mengadopsi nama Pygmalion untuk judul dramanya tentang seorang profesor bernama Henry Higgins. Kali ini kita akan membahas mengenai Pygmalion Effect, suatu fenomena psikologis di mana ekspektasi tinggi terhadap seseorang atau sekelompok orang ternyata menyebabkan peningkatan kinerja di area tertentu. Saya akan membagi penjelasan tentang hal ini ke dalam dua video. Di video pertama minggu ini saya akan membahas mengenai pengertian dan asal-usul lahirnya istilah Pygmalion Effect. Sementara di video kedua, saya akan membahas mengenai tips praktis dalam memanfaatkan dan menghadapi Pygmalion Effect. Pygmalion Effect diangkat dari mitos Yunani. Pygmalion adalah seorang pematung yang setelah terinspirasi oleh mimpi, menciptakan patung perempuan cantik dari gading. Dikisahkan bahwa patung itu sangat indah sehingga dia jatuh cinta padanya. Karena tidak dapat mencintai manusia lain, Pygmalion meminta Aphrodite, dewa cinta, untuk menghidupkan patung bernama Galatea. Aphrodite mengabulkan keinginannya dan pasangan itu kemudian menikah serta memiliki seorang putri dinamakan Paphos. Dari sinilah nama kota di Siprus berasal. Selanjutnya, George Bernard Shaw di tahun 1913 mengadopsi nama Pygmalion untuk judul dramanya tentang seorang profesor bernama Henry Higgins yang bertaruh bahwa dia dapat mengajari seorang gadis penjual bunga yang berasal dari keluarga kurang beruntung secara sosial ekonomi untuk bertindak seperti wanita kelas atas. Dan ternyata dia berhasil. Istilah ini kemudian diangkat oleh psikolog Robert Rosenthal dan Lenore Jacobson dalam buku mereka di tahun 1968 yang menerapkan gagasan tentang ekspektasi guru mempengaruhi kinerja siswa, bahwa harapan positif mempengaruhi kinerja secara positif, sementara ekspektasi negatif mempengaruhi kinerja secara negatif. Penelitian asli Rosenthal dan Jacobson difokuskan pada percobaan di sebuah sekolah dasar, di mana siswa melakukan tes kecerdasan. Rosenthal dan Jacobson kemudian memberitahu para guru tentang 20% siswa di sekolah yang menunjukkan potensi luar biasa untuk pertumbuhan intelektual dan akan berkembang secara akademis dalam tahun itu. Yang tidak diketahui para guru adalah para siswa ini dipilih secara acak tanpa ada hubungannya dengan tes awal tersebut. Ketika Rosenthal dan Jacobson menguji para siswa tersebut 8 bulan kemudian, mereka menemukan bahwa siswa yang diberitahu bahwa mereka akan berkembang secara akademik ternyata mendapatkan nilai lebih tinggi secara signifikan. Rosenthal menegaskan bahwa efek Pygmalion juga berlaku untuk pendidikan tinggi. Dan di masa kini, efek Pygmalion sekarang telah diidentifikasi dalam manajemen, dunia militer, bahkan di mana saja ketika kepemimpinan berperan. Mengapa efek Pygmalion atau Pygmalion Effect ini terjadi? Sederhana saja. Ketika seorang pemimpin, entah itu kepala sekolah, rektor, supervisor, manajer, jenderal, memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap siswa mereka, mahasiswa, anak buah, atau bawahannya, mereka cenderung berkinerja jauh lebih baik karena orang-orang ini akan dilatih lebih keras, dibiasakan menghadapi situasi-situasi lebih sulit, diharapkan bisa maju dengan berbagai penguatan. Dengan kata lain, mereka ditarik untuk bisa lebih maju dan berhasil dengan berbagai cara dan upaya. Sebaliknya, ketika si guru, manajer, supervisor berpendapat bahwa siswa, anak buah, atau bawahannya itu tidak dapat mencapai banyak hal, tidak terlalu pandai, kemampuannya kurang, kapasitasnya terbatas, mereka mungkin akan diajarkan hal-hal sederhana, dilatih hal-hal sepele, diberikan tugas yang ringan dan mudah, atau diajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak membutuhkan banyak kemampuan berpikir. Efek negatif ini dinamakan efek golem, diambil dari nama makhluk golem dalam mitologi. Saya selesai dengan bagian pertama. Kita akan melanjutkan di minggu mendatang mengenai tips untuk memanfaatkan dan menghadapi Pygmalion Effect. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.